Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Stefani Gultom dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Pada video ini, saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul For Convenience. Nah, dewasa ini Indonesia masih melaksanakan pemilu untuk menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai kepala daerah maupun negara. Nah, pemilu yang diselenggarakan ini memerlukan banyak faktor. Salah satu faktornya adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya pemilu ini. Sarana dan prasarana tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini dirasa kurang efektif dan efisien dalam persiapan maupun pelaksanaan. Maka dari itu, tujuan dari karya tulis ini adalah untuk memberikan solusi atau saran untuk masa depan yang lebih baik di mana pengefisienisasi dan efektif dalam pelaksanaan maupun persiapan pemilu tersebut. Pada tahun 2014, pemilu memerlukan dana sebesar 25,59 triliun rupiah atau naik sekitar 61% dibanding anggaran untuk pemilu 2014 sebesar 15,62 triliun rupiah. Nah, berdasarkan berita dari tribunnews.com di Jakarta, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengatakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU perlu menjelaskan kepada publik terkait kebutuhan pos-pos anggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024. Nah, di situ disebutkan bahwa kebutuhan 76 triliun untuk melaksanakan pemilu ini. 76 triliun bukan angka yang kecil dalam pelaksanaannya. Pemilu ini merupakan salah satu dari kegiatan politik. Nah, politik sendiri merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, beralih dari politik, pemilu sendiri memiliki definisi atau prinsip di mana pemilu atau pemilihan umum ini merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, khususnya di Indonesia, negara kita. Pemilu memiliki asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti pemilih ini diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Kemudian bebas. Bebas ini berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian rahasia. Rahasia ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur di sini merupakan arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Urutan dari proses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yaitu yang pertama, pembentukan panitia pemilu atau KPU, kemudian pendaftaran pemilih, kemudian pendaftaran pasangan calon dan kampanye. Kemudian pelaksanaan pemilu di TPS atau tempat pemungutan suara, kemudian perhitungan suara, serta penetapan hasil suara, dan akhirnya pelantikan pasangan terpilih. Pemilihan umum memiliki beberapa sistem yang memiliki faktor-faktornya. Yang pertama, sistem pemilihan umum berdasarkan daftar peserta partai politik, di mana ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Sedangkan sistem tertutup yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Kemudian berdasarkan perhitungan, sistem pemilihan umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem distrik atau plurality system, di mana perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya ada mayoritas mutlak atau first past the post atau FPTP, kemudian suara alternatif atau alternative vote atau AV, kemudian ada suara block vote atau BV, dan sistem 2 putaran atau two round system atau TRS. Kemudian ada sistem semi proporsional atau semi proportional system. Perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya suara non dipindah tangankan tunggal atau single non transferable vote atau SNTV, sistem paralel atau parallel system, suara terbatas atau limit votes, suara kumulatif atau cumulative vote. Yang ketiga ada sistem proporsional atau proportional system, perhitungan rumit.
yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya ada suara dipindah tangankan tunggal atau single transferable vote atau STV, perwakilan proporsional atau proportional representative atau PR, rata-rata tertinggi atau divisor, highest average, kemudian ada suara sisa terbanyak atau kuota, largest remainder atau daftar partai, kemudian daftar partai atau party list, kemudian daftar terbuka open list, daftar tertutup close list, daftar lokal atau local list, serta anggota proporsional campuran atau mixed member proporsional atau MMP. Salah satu solusi atau saran dari karya tulis ini ialah dengan menggunakan suatu software, atau di sini saya menggunakan Google Form, karena dalam Google Form masyarakat dapat memilih pasangan calon hanya dengan mengetik data diri dan klik paslon yang ingin dipilih. Nah, koneksi internet dan ketersediaan kuota internet dan serta hardware berupa handphone, smartphone atau gadget lainnya menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan metode ini. Cara melaksanakan pemilu berbasis digital ini adalah yang pertama, tap atau klik link yang disediakan atau diberikan oleh panitia penyelenggara pemilu, kemudian isi data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, NIK pada kolom yang disediakan, kemudian klik berikutnya. Kemudian, pilih pasangan calon atau paslon yang diinginkan dengan klik pada lingkaran di bawah foto pasangan calon tersebut. Kemudian klik kirim dan jawaban atau pilihan Anda telah direkam otomatis oleh software ini. Pemilu merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan, dan negara. Pemilu ini dilaksanakan hingga saat ini yang memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga kurang efektif dan efisiensi yang kurang. Karena pemilu juga membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang tidak sedikit. Maka dari itu, pemilu ini dapat dilaksanakan secara online atau digital, selain menghemat biaya, juga efisien dalam penggunaan waktu. Oleh karena itu, metode ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk pelaksanaan pemilu ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.